Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cita Valiasa, kemudian rekan saya Irma Septiana dan Faril Habib Faryazki. Kemudian di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan pembahasan mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai perusahaan dan produksi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang kalian tahu sebenarnya bisa dibilang penemuan yang baru. Kenapa? Karena sebelum pertengahan tahun 1800-an, hampir semua produk yang beredar di pasar itu merupakan produk hasil dari individu, dari perorangan, dari pengrajin, atau sekarang yang kita kenal industri rumahan atau home industry. Jadi, konsep perusahaan yang dikelola oleh manajer, di mana manajer ini bukan owner dari perusahaannya. Kemudian perusahaan punya begitu banyak karyawan, itu bisa dibilang sebagai konsep yang baru. Ada juga bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang saja. Dan yang kedua ada SIPI, yaitu perusahaan yang tidak memiliki batas modal, yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga yaitu ada firma. Nah, firma ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Nah, selain itu ada juga bentuk lain organisasi perusahaan, yaitu BUMN atau yang sering kita sebut yaitu Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN ini adalah sebuah perusahaan nirlaba yang lebih dari 50% modalnya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan yang kedua yaitu ada perusahaan koperasi. Nah, perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Nah, dari bentuk-bentuk perusahaan yang telah kami jelaskan tadi, perusahaan tersebut tentu berbeda di dalam jenis usahanya, seperti perusahaan pertanian, kegiatan peternakan, perusahaan industri rumah tangga, dan perusahaan industri raksasa. Selanjutnya yaitu perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Nah, perusahaan ini terdiri dari 4, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, seperti UMKM, perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang seperti PT, koperasi, CV, firma, dan sebagainya, dan perusahaan yang dimiliki oleh ribuan orang, dan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu BUMN. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah produksi atau output yang dihasilkan dengan penggunaan faktor-faktor produksi atau input yang dipakai. Nah, fungsi produksi ini mempunyai rumus loh, yaitu Q sama dengan F dalam kurung R CST, di mana Q itu jumlah produksi yang dihasilkan, dan K itu jumlah stok modal, dan L jumlah tenaga kerja, dan R kekayaan alam, dan T tingkat teknologi yang digunakan. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai pengertian produksi, karena di awal tadi kita tidak menjelaskan yaitu apa itu produksi. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas kepada pembuatannya saja, tapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pemasaran kembali atau yang lainnya. Yang kedua yaitu ada proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan produksi barang atau jasa dari awal hingga akhir kegiatan, yaitu produk yang dapat dihasilkan. Contoh proses produk antara lain penggandaan sarana produksi, penanaman, pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran. Nah, di sini ada teori produksi. Nah, teori produksi ini dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama teori produksi jangka pendek, dan yang kedua teori produksi jangka panjang. Nah, di sini kita akan membahas teori jangka pendek terlebih dahulu. Nah, dalam istilah teori jangka pendek yaitu apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Nah, teori jangka pendek dibagi menjadi 2 lagi, yaitu faktor modal dan faktor produksi. Faktor modal itu terdiri dari mesin, alat produksi lain, dan bangunan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu faktor produksi. Nah, faktor produksi ini terdiri cuma 1, yaitu tenaga kerja. Nah, jika di teori selanjutnya yaitu membahas tentang teori jangka pendek, nah sekarang kita akan membahas teori jangka panjang. Teori jangka panjang dalam istilah yaitu semua faktor produksi mengalami perubahan. Nah, apa saja faktor-faktor itu? Nah, yang pertama, jumlah alat produksi mengalami perubahan. Yang kedua, penggunaan mesin dapat dirombak dan dipertinggi tingkat efisiensinya.
Dan yang ketiga, jenis barang baru dapat diproduksi. Dan yang keempat, teknologi produksi dapat ditingkatkan. Nah, setelah kita membahas teori jangka panjang dan jangka pendek, kita juga membahas teori produksi. Nah, teori produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah dan teori produksi dengan dua faktor berubah. Yang pertama, kita akan membahas teori produksi dengan satu faktor berubah, yaitu teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang tersebut. Nah, teori produksi satu faktor berubah ini dibagi menjadi dua loh. Nah, yang pertama hukum hasil yang semakin berkurang, dan yang kedua ada produksi total, produksi marginal, dan rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu ada teori produksi dengan dua faktor berubah. Nah, di sini dia itu mencangkup kurva. Nah, yang pertama itu kita akan membahas kurva produksi sama. Yang dimana kurva produksi sama adalah sebuah kurva yang menunjukkan sebuah kombinasi atau faktor produksi yang mungkin secara fisik dapat menghasilkan sebuah produksi tertentu. Nah, sudah lihat soal di atas. Gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Akhirnya gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Nah, kurva IQ yang dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel kurva produksi sama menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Dijelaskan bahwa tingkat produksi tersebut adalah 1000 unit. Di samping itu didapati kurva IQ1, IQ2, dan IQ3 yang terletak di antara IQ1. Ketiga kurva lain tersebut menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 2000 unit, 3000 unit, dan 4000 unit. Atau semakin jauh dari titik nol letak kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkannya. Nah, yang kedua yaitu ada kurva garis biaya sama, yang dimana kurva produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input atau faktor produksi yang mempunyai biaya sama. Misalkan, untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak Q1 dan mesin sebanyak Y1. Memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak Q2 dan mesin sebanyak Y2. Nah, dari soal yang tadi, kurva produksi sama menunjukkan bahwa gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan Rp8.000 apabila upah tenaga kerja dan biaya modal per unit adalah seperti yang dimisalkan di atas. Uang tersebut apabila digunakan untuk memperoleh modal saja akan memperoleh 8.000 dibagi 20 sama dengan 4 unit. Dan kalau digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja akan memperoleh 80.000 dibagi 10 sama dengan 8. Seterusnya titik A pada TC menunjukkan dana sebanyak 8.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar tersebut ditunjukkan beberapa garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Baiklah, itu tadi pembahasan dari teori produksi dan kegiatan perusahaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.